Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Minggu, tanggal 12 April tahun 2026. Tema renungan kita hari ini adalah menikmati sentuhan Allah. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu hari ada seorang ibu datang kepada saya dan dia berkeluh kesah kepada saya karena anaknya, ibu ini punya seorang anak laki-laki dan dia ini setiap hari Minggu malas pergi ke gereja. Setiap hari Minggu sangat sulit untuk diajak ke gereja. Jadi kalaupun dia itu mau ke gereja, tetapi kelihatan sekali dari raut wajahnya dia tidak gembira, dia tidak ikhlas atau tidak rela untuk mengikuti perayaan Ekaristi di gereja. Dan ini menjadi problem bagi ibu ini, ya. Dan maka ibu ini pun kemudian meminta kepada saya, ya, kalau seandainya saya punya waktu kosong atau waktu luang, saya diminta untuk datang main-main ke rumahnya, ya. Dan memang pada suatu hari ketika kebetulan pada waktu itu hari Minggu, ya, hari Minggu, selesai saya memimpin perayaan Ekaristi yang paling pagi, saya menyempatkan diri untuk datang ke rumah ibu ini dan saya pun berjumpa dengan anak laki-lakinya, ya. Maka kemudian saya pun saya bertanya kepada anak laki-laki ini, ya, mengapa dia malas pergi ke gereja? Mengapa kalau hari Minggu dia malas pergi ke gereja dan jarang pergi ke gereja? Maka anak ini pun menjawab pertanyaan saya, ya. Jadi dia mengatakan bahwa bukankah Tuhan itu ada di mana saja, ya? Bahkan Tuhan itu ada di rumah, ya. Bahkan Tuhan itu ada di kamarnya, ya, di kamar tidurnya, ya. Jadi untuk apa saya harus pergi ke gereja? Kan Tuhan itu ada di mana-mana. Kenapa kita harus susah-susah ke gereja, ya? Maka saya pun berkata kepada anak ini, ya memang benar bahwa Tuhan itu ada di mana-mana, ya. Bahkan ada juga di kamarnya, ya, kamar tidur anak ini. Tetapi jangan lupa, ya, bahwa gereja itu ditopang oleh 5 pilar, ya. Jadi kita mengenal ada 5 pilar gereja, ya, yaitu persekutuan, koinonia, pelayanan, diakonia, peribadatan, liturgia, lalu pewartaan, ya, kerigma, dan yang kelima kesaksian atau martiria, ya. Dan salah satu pilar yaitu persekutuan, ya. Jadi seperti pilar-pilar yang lain, pilar persekutuan atau koinonia ini sangat penting dan harus diperhatikan oleh setiap pengikut Kristus, ya. Jadi dimensi persekutuan. Dan kalau orang itu hanya berdoa di rumah saja, ya memang benar, ya, Tuhan itu ada di rumah, ya. Tetapi kalau orang itu hanya bertemu dengan Tuhan, ya, hanya di rumah saja, ya, hanya mau berdoa di rumah saja, maka dia mengabaikan dimensi persekutuan atau koinonia yang menjadi salah satu pilar gereja, ya. Bahwa berdasarkan dimensi ini, maka pengikut Kristus itu diminta untuk hidup bersekutu, ya, hidup berkomunitas, harus berjumpa dengan saudara-saudari seiman, ya, tidak bisa mengisolir diri, ya, mengasingkan diri dari persekutuan saudara seiman, ya. Dan bukan hanya itu saja, ya, kalau kita pergi ke gereja, mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, kita bukan hanya berjumpa dengan saudara-saudari seiman, tetapi yang lebih penting lagi, kita berjumpa dengan Tuhan sendiri dalam bentuk
tubuh dan darahnya. Ya, kalau kita hanya berdoa di rumah saja, ya tentu saja kita tidak bisa menerima tubuh Kristus. Ya, maka kita tidak bisa mengalami persatuan, yang sesungguhnya dengan Tuhan itu, ya, dan persatuan jiwa dan raga kita dengan Tuhan itu hanya dapat terjadi ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, ketika kita menerima tubuh Kristus, ya, maka terjadi persatuan yang nyata antara kita dengan Tuhan. Ya. Maka ya ketika saya memberikan pikiran saya, ya memberikan masukan kepada pemuda ini, dia pun lalu mulai mikir-mikir, ya, dan ya saya tidak memaksa dia, ya, untuk segera rajin ke gereja, tidak, ya. Saya hanya memberi masukan kepada dia. Tetapi puji Tuhan, ternyata anak ini rupanya menganggap apa yang saya sampaikan itu masuk akal, ya, sehingga menurut ibunya minggu depannya anak ini mulai pergi ke gereja, ya. Dan dia tidak mau bersama dengan ibunya, ya, jadi mau pergi ke gereja sendiri, naik sepeda motor, ya tidak apa-apa, ya, sudah puji Tuhan, ya, sudah untung anak ini mau ke gereja. Maka 3 bulan kemudian saya pun datang kembali ke rumah keluarga ini, dan saya kemudian bertanya kepada pemuda ini, bagaimana, apa yang kamu rasakan, ya, setelah 3 bulan mencoba untuk rajin pergi ke gereja. Maka anak ini pun, ya, pemuda ini pun mengatakan kepada saya bahwa dia sangat gembira, ya, dia sangat berbahagia karena ketika dia pergi ke gereja, dia bisa berjumpa dengan teman-teman lamanya, ya, teman-teman ketika TK, SD, SMP, SMA, ya, teman-teman di masa lalu dia bisa bertemu lagi, ya, seperti bagaikan sebuah reuni, ya, dia bisa reuni lagi dengan teman-teman masa kecilnya, ya. Dan sungguh perjumpaan itu, pertemuan itu sungguh membuat dia sangat berbahagia dan bersukacita, ya. Dan dia mengatakan bahwa ternyata pergi ke gereja itu seru, ya, lebih mengasihkan daripada berdoa sendirian di rumah, ya. Ternyata berdoa di gereja itu lebih mengasihkan, ya, daripada berdoa sendirian di rumah, ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada para rasul, ya, di sebuah ruangan tertutup. Dan pada waktu itu Thomas tidak hadir, ya. Entah kenapa, ya, Thomas tidak hadir ketika Tuhan Yesus menampakkan diri. Para ahli kitab suci banyak yang mengatakan bahwa Thomas ini mengalami depresi, ya, atau frustrasi atau putus asa karena Mesias yang dia andalkan, ya, yang dia kira akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi ternyata mati, ya, ternyata mati dibunuh oleh orang Romawi, ya. Maka peristiwa ini membuat hati Thomas, ya, membuat Thomas hancur, ya, membuat Thomas ini mengalami rasa putus asa, frustrasi yang besar, dan mengalami depresi, ya. Orang yang dia andalkan akhirnya mati dengan cara yang sangat hina. Dan ketika dia datang juga, ya, ketika dia datang juga menjumpai teman-temannya sesama murid Yesus, dan ketika teman-temannya itu mengatakan berdasarkan kesaksian, ya, kesaksian bahwa Yesus telah bangkit, maka Thomas tidak percaya, ya, Thomas, dan dia mengatakan, sebelum aku mencucukkan jariku di lambungnya dan juga di luka
di tangannya, maka sekali-sekali aku tidak akan percaya. Ya, ketika para murid yang lain itu bersukacita, bergembira, berbahagia, Thomas ini tidak bisa mengalami kebahagiaan, sukacita, dan kegembiraan yang sama karena dia tidak pernah hadir. Ya, dia tidak pernah hadir dalam pertemuan-pertemuan dengan para murid yang lain. Ya. Tetapi untunglah akhirnya dia mau datang juga, dia mau berkumpul juga dengan teman-teman yang lain, ya, dengan para rasul yang lain. Dan pada saat itu Tuhan Yesus menampakkan diri lagi. Dan Tuhan Yesus mempersilahkan Thomas untuk menyentuh luka yang ada di lambung dan di tangannya. Dan pada saat itulah Thomas mengalami sukacita, mengalami kegembiraan yang luar biasa. Dan akhirnya dia percaya bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa Yesus Kristus telah mengalahkan maut dan mengalahkan kuasa iblis. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, maka sungguh jelas bahwa dimensi persekutuan atau dimensi koinonia ini sungguh sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya. Ketika kita sungguh-sungguh menghayati dimensi persekutuan ini dengan baik, ya, misalnya dengan aktif ya, dalam kegiatan gereja, kegiatan lingkungan, dan juga rajin mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, ya, tidak mengisolir diri, tidak mengasingkan diri dari persekutuan saudara seiman, maka sukacita dan kebahagiaan pasti akan kita rasakan. Ya. Karena ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, kita bisa berjumpa dengan saudara-saudari seiman, ya, dengan saudara-saudari kita sesama pengikut Kristus. Dan kita bisa saling menguatkan, bisa saling menghibur, bisa saling mendukung, ya. Berbagi rasa, berbagi pengalaman, berbagi duka dan berbagi sukacita, ya. Dan terlebih lagi hanya di dalam gereja kita bisa mengalami persatuan yang nyata dengan Tuhan, yaitu ketika kita menerima tubuhnya yang kudus. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bina, kita pupuk dimensi persekutuan atau koinonia di dalam hidup beriman kita, dan semoga hidup beriman atau hidup rohani yang kita usahakan sebagai pengikut Kristus sungguh-sungguh memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati.